Udah mulai ya, Bu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir, walau masih sedikit. Nanti semoga insya Allah akan bertambah terus sambil saya kabarin yang lain. Mohon dibantu juga Iqbal, eh, Iki, dan lain-lain untuk mengabari temannya. Dica, Cian Dica di mana? Oke. Oke, kalau begitu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pembacaan eh, review artikel oleh narasumber kita, Juyus M. Asidiki. Halo, Juyus. Iya, Mbak. Oke, aman ya suaranya ya. Oke, dan telah hadir juga Chief Scientist of Indonesian Cognitive Law Research kita, Ibu Enda Retnowati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Apa kabar Nindi? Makasih. Baik, Ibu. Dan Cuyus. Baik, Ibu. Hari ini artikel yang akan kita pelajari bersama yaitu Better Self-Explanation, Backwards or Forwards, Prompting Self-Explanation in Video-Based Modeling, Example for Learning a Diagnostic Strategy, oleh Major dan teman-temannya. Ada juga Renkel dan lain-lain. Oke, sebelum kita mulai, kita persilahkan kepada Ibu Enda sebagai Chief Scientist kita untuk salam pembukanya, Ibu. Baik, terima kasih Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Apa kabar Baik, Pratama Ibu. Wahyu, Nindi, Cuyus. Em, Mbak Mas lainnya ini yang sudah masuk ke Zoom meeting. Kita akan belajar bersama sebuah artikel hasil penelitian mengenai self-explanations. Mari on kamera dulu, silakan segera menyusul. Tapi mungkin sebagai pengantar, saya ingin mengingatkan mahasiswa atau ini ya, untuk em, mari kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kita sudah membahas tentang self-explanation sebelumnya sebagai sebuah teknik untuk membantu siswa mendalami apa yang sedang dipelajari, problem solving tentunya. Di dalam self-explanation itu kita meminta siswa untuk menjelaskan pada dirinya sendiri apa yang sedang dipelajari. Jadi beberapa penelitian ada yang meminta siswa untuk think aloud. Jadi siswanya diminta untuk ngomong langsung em, secara keras, seperti saya kan ngomong sendiri misalkan saya sedang diberikan sebuah problem solving. Lalu di problem solvingnya itu ada soal cerita. Nah, self explanation berarti saya menjelaskan pada diri saya sendiri soal ceritanya itu tentang apa. Itu secara definisi seperti itu. Di dalam penelitian-penelitian ada peneliti yang meminta subjek penelitian untuk mengungkapkan secara verbal dengan suara yang lantang. Itu yang disebut dengan think aloud. Think aloud lalu direkam, lalu dianalisis tapi untuk keperluan penelitian. Untuk keperluan penelitian. Tapi ya mungkin yang disebut dengan self explanation yang memang think aloud, gak dibatin gitu ya. Gak di dalam hati atau gak membaca tanpa suara, bukan itu juga. Ada juga penelitian self explanation di mana peneliti meminta subjek penelitian untuk menuliskan penjelasan dia sendiri tentang masalah atau problem solving yang sedang dipelajari. Jadi penjelasan pada dirinya sendiri itu diminta ditulis dalam rangka penelitiannya, kemudian dianalisis tulisannya itu memuat apa. Itu yang sudah kita baca minggu yang lalu ya, sama Iqbal kalau nggak salah. Jadi artikelnya Mwangi, Sweller, udah artikel lama 30 tahun yang lalu. Ada analisis tentang apa saja yang dituliskan oleh siswa, maaf,
Oh, itu yang secara verbal yang dia, Iqbal ya. Hmm, di analisis ini apa saja yang dipakai untuk menjelaskan pada dirinya sendiri, membaca ulang dari soalnya, jawabannya, atau kemudian menginterpretasikan atau bagaimana. Oke lah, anyway, hasil-hasil penelitian tentang self-explanation sebelumnya, kalau yang kita temukan itu belum konsisten. Pertama, pertama, ada yang meminta think aloud, ada yang meminta menuliskan self-explanation-nya. Itu yang pertama dari metode untuk mengungkapkan self-explanation-nya. Yang kedua, kita nggak tahu pertanyaan self-explanation-nya itu pertanyaan yang umum seperti jelaskan pada dirimu sendiri gitu. Atau spesifik jelaskan langkah satu, teorema apa yang dipakai. Jelaskan langkah dua, langkah apa yang ditunjukkan. Jelaskan langkah penyimpulan, bagaimana cara menyimpulkan. Atau seperti itu. Itu juga belum konsisten. Kemudian belum konsisten lagi dilihat dari kalau pembelajarannya berbasis work example. Work example-nya product oriented work example atau proses oriented work example. Di mana perbedaan efektivitas antara product oriented dan proses oriented work example itu juga ternyata belum konsisten di hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Ada yang proses oriented work example itu lebih baik daripada product dan of course just problem solving for novices. Contohnya artikelnya Sosio yang dibaca oleh Jian kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu. Artikelnya Van Gogh 2006 dan 2008 hasilnya berbeda antara model proses oriented work example di artikel yang 2006 itu tidak lebih baik daripada produk. Karena alasan element of interactivity, alasan extraneous cognitive load-nya. Demikian juga untuk yang di 2008 artikelnya Van Gogh itu, proses oriented work example bisa lebih baik karena ada penyesuaian tentang isinya. Jadi ada yang kita belum belum tahu pasti tentang bagaimana mendesain self explanation ini di dalam pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran matematika berbasis work example. Nah, di artikel yang akan dibaca oleh Julius ini malah semakin semakin membuat kita bingung. Ternyata self explanation itu bisa ditaruh di awal dan atau ditaruh di belakang. Jadi diminta anticipate dulu, mencoba menjelaskan dulu, baru belajar, atau belajar dulu sambil self explanation. Atau setelah itu, setelah belajar baru self explanation. Jadi dari aspek yang ketiga ditinjau dari kapan perintah self explanation itu diberikan, itu juga masih belum 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 apa ya, belum banyak penelitiannya sehingga bukti empiriknya mungkin belum kuat. Dengan kata lain, novelty dari topik self explanation ini masih tinggi, masih worth it untuk masih perlu untuk dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, 4 orang mahasiswa satu penelitian payung ya, maaf enam orang mahasiswa enam orang mahasiswa satu penelitian payung. Vina, Iqbal, Juyus, Wildan. Mana nih Wildan? Tolong dibangunkan, diminta mandi supaya segera join. Kemudian, maaf Wildan. Kemudian yang self explanation lagi adalah Desti dan Josa. Nah, tim sebelumnya adalah Rina dan kawan-kawan. Oke, dari mahasiswa bimbingan saya saja yang di mana topik self explanation-nya saya pecah-pecah dalam berbagai situasi work example, hasilnya nggak konsisten. Nah, kita perlu memikirkan satu cara supaya bisa menyimpulkan kapan self explanation itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan problem solving kita. Yang mana kita pahami bahwa self-explanation membantu siswa untuk menata Germain cognitive load-nya. Dia ada intrinsic cognitive load, extraneous cognitive load. Dan apabila extraneous cognitive load bisa diatur minimal, maka Germain cognitive load-nya bisa muncul, bisa terjadi untuk menata
intrinsic cognitive load-nya. Intrinsic cognitive load dalam pembelajaran kan pasti tinggi tuh. Karena memang namanya belajar ya perlu nambah nambah materi kan, nambah elemen interactivity, nambah kebaruan materi, maka elemen interactivity-nya, intrinsic cognitive load-nya tinggi. Karena yang namanya belajar kan pasti nambah materi, nggak mungkin mengulang-ulang. Yang intrinsic cognitive load-nya rendah itu kan kalau materinya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Sehingga kita sudah kenal dan makanya bisa menyederhanakan intrinsic cognitive load-nya. Hmm. Tetapi umumnya dari waktu ke waktu kan yang kita pelajari materi dengan intrinsic cognitive load tinggi. Jadi tugas guru adalah meminimalkan extraneous cognitive load. Nah, self-explanation ini sebetulnya menyebabkan extraneous cognitive load ketika mungkin itu tidak membantu siswa untuk belajar, entah karena apanya, posisinya, letaknya, atau bagaimana, atau sebetulnya bisa langsung meningkatkan German cognitive load. Jadi yang meminimalkan extraneous cognitive load-nya adalah work example-nya, kemudian German cognitive load-nya ditingkatkan oleh perintah self-explanation-nya. Nah, masih banyak yang perlu saya sendiri pelajari mengenai desain pembelajaran self-explanation ini. Terima kasih, Juyus. Em, sudah berkenan memfasilitasi baca ini. Juyus pasti sudah baca duluan. Semoga tadi malam tidurnya nyenyak. Jam 2 pagi masih jawab komen di medsos. Kemudian apa? Ya, apa kita baca sama-sama Juyus. Kita belajar bersama. Juyus ini mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita pelajari proses berpikir siswa ketika memecahkan masalah dengan adanya self-explanation prompts. Nanti saya dampingi ya Juyus ya supaya kita sama-sama belajar. Nindi juga ikut mendampingi. Di sini ada Pratama Wahyu. Apa kabar? Lama nggak kelihatan. Dan teman-teman semua, mari siapkan alat tulisnya, siapkan diri kita sendiri untuk membaca artikel ini supaya waktu yang akan kita curahkan 2 jam ke depan mungkin eh, barokah dan bermanfaat. Apa kabar Rina? Ini ada Ibu Rina Sabrina MPD. Assalamualaikum Ibu, Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang. Rina juga penelitiannya dulu self explanation, di mana siswa diberi perintah untuk menuliskan ya, Betul, menuliskan Ibu. self explanationnya dia selama belajar work example. Betul. Di mana work example-nya adalah proses oriented work example dibandingkan dengan product oriented work example. Masih ingat nggak mana yang lebih baik? Kalau yang produk dan proses mah Risma Ibu. Kalau Rina hanya work example saja dengan set explanation. Oh oke. Hasilnya Hasilnya belum dengan set explanation belum nggak belum efektif. belum nggak ada perbedaan signifikan Betul, antara diberi self explanation dengan tidak. betul Ibu. Hmm, ya, baik. Oke, terima kasih Rina. Mari kita lanjutkan. Semangat untuk semuanya. Terus semangat. Bismillah, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita semua, memperjelas penelitian yang kita lakukan dan skripsi, tesis, disertasi para mahasiswa, khususnya yang hadir dan on kamera hari ini segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Ini saya berdoanya di masjid loh. Karena saya Zoom meetingnya di Masjid Syuhada. Jadi, amin ya rabbal alamin. Oke, selamat membaca. Saya tutup dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas salam pembukanya. Mari teman-teman untuk kita siapkan second brain. Lalu mari kita dengarkan langsung saja kepada Juyus. Dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil review artikelnya. Pada Juyus dipersilahkan.
izin mengkonfirmasi apakah PPT-nya sudah terlihat. Sudah terlihat. Ini untuk pagi ini saya akan mereview artikel yang judul Better Self-Expression Backward or Forward, Prompting Self-Expression in Video-Based Modeling Example for Learning. Mohon maaf, Julius, Strategy dari Mayer Hesse Abel Rank. Oh, gimana? terputus-putus mungkin Sinyal ya. jaringannya, iya. Saya ganti hotspot dulu. Oke, silakan. Atau kalau enggak, use off kamera, videonya boleh dimatikan dulu. Oke, baik, ini Silvi. Izinkan saya untuk berdiskusikan hasil review saya. Ini untuk judul artikel yang saya review adalah Better Self-Explanation Backward or Forward, Prompting Self-Explanation in Video-Based Modeling Example for Learning a Diagnostic Strategy. Ini yang ditulis oleh Meyer, Hesse, Abel, Frankel, dan tahun 2004. Ini untuk abstraknya itu ini mengambil 78 orang otomotif ya. Orang otomotif, mahasiswa otomotif di rata-rata usia 20,85 tahun. Nah, tujuannya itu menguji efektivitas modeling example video yang lebih panjang dan kompleks. Terus yang tujuan kedua itu membandingkan dua self-explanatory prompt. Itu ada yang pertama ada tipe retrospektif, itu menjelaskan langkah yang baru selesai. Kemudian antisipatori, memprediksi langkah berikutnya. Topik belajarnya itu yaitu strategi diagnosis kerusakan mobil, 4 langkah siklus. Nah, hasil utama modeling example tidak signifikan. Perbedaan prompts bergantung pada prior knowledge. Jadi retrospektif dan anticipatory self-expression ini itu bergantung pada prior knowledge atau pengetahuan awal. Untuk hasilnya, modeling example tidak signifikan pada pengetahuan, skill, self-efficacy, atau cognitive load. Kemudian ini untuk anticipatory prompt-nya lebih baik untuk learner dengan prior knowledge tinggi. Kemudian untuk retrospektif prompt-nya lebih baik untuk learner dengan prior knowledge rendah. Untuk latar belakang teorinya, itu ada intrinsic cognitive load, itu ditentukan oleh kompleksitas materi dan prior knowledge. Jadi makin tinggi prior knowledge, CA makin rendah. Dan extraneous cognitive load,
Jadi suatu beban yang tidak produktif, suatu beban yang tidak produktif yang mana suatu hal yang sia-sia untuk seperti kayak pengulangan informasi atau dan sebagainya. Nah, itu yang harus diminimalkan. Dan kasus ini bisa diminimalisir dengan workout example. Workout example itu dapat mengurangi HCL profesional. Itu Jerman Cognitive Load. Itu beban produk pembelajaran lebih mendalam. Workout atau modeling example effect ini belajar dari contoh yang sudah diselesaikan. Ini lebih efektif daripada menyelesaikan masalah sendiri. Efek terutama kuat untuk learner pemula dan mengurangi HL juga dan meningkatkan DCL. Dan untuk self-explanation prompt, ini memastikan kapasitas working memory yang dibebaskan oleh worker example benar-benar digunakan untuk belajar atau untuk meningkatkan GCL, German Cognitive Load. Ini untuk jenis self-explanation prompt yang diteliti. Ini menjelaskan langkah yang sudah ditunjukkan. Kalau anticipatory nanti memprediksi langkah berikutnya. Ada dua tipe self-explanation prompt. Ada retrospektif. Yang retrospektif tadi yaitu menjelaskan langkah yang baru saja diselesaikan. Ini contohnya, langkah troubleshooting mana yang baru saja diselesaikan. Jelaskan bagaimana Anda akan melanjutkan langkah ini dan mengapa penting. Nah, proses kognitifnya itu merefleksikan langkah yang sudah ditampilkan, menghubungkan konten ke strategi yang diajarkan. Ini lebih sesuai untuk prior knowledge rendah, meningkatkan German cognitive load dan self-efikasi pada novice. Ini untuk antisipatorinya, itu contohnya langkah troubleshooting mana yang akan datang selanjutnya. Disuruh kayak memprediksi, istilah dikasih berarti suatu mungkin satu permasalahan atau apa dengan proses dan misal proses satu prosesnya ada 4 terus berhenti di 2, nah itu disuruh memprediksi langkah 3, 4 itu bagaimana. Seperti itu. Proses kognitifnya memprediksi langkah berikutnya berdasarkan konteks, mengintegrasikan lebih banyak elemen. German Cognitive Load dan Intrinsic Cognitive Load ini lebih tinggi, lebih sesuai untuk prior knowledge tinggi. Meningkatkan pengetahuan deklaratif pada learner yang kuat. Dan untuk partisipannya tadi ada 78 mahasiswa otomotif. Nah, itu tapi di artikelnya itu diketahui ada suatu kendala. Yang terambil hanya 67 rata usia 20,85 tahun, 65 laki-laki. Nah, 12% lulusan mampu diagnosa kompleks. Desain eksperimennya itu untuk kelompok satu itu modeling example tambah dengan retrospektif prompt tadi dari self explanation, terus modeling example tambah self explanation yang anticipatory prompt tadi. Yang kontrolnya itu tanpa modeling example terus latihan mandiri. Untuk prosedurnya detailnya di sini. Ini untuk
Selanjutnya, ini fase pertama, pengenalan, belajar, dan simulasi komputer. Dan simulasi komputer dengan rata-rata waktu 30 menit dan maksimalnya 45 menit. Terus fase 2 itu dikasih self-efficacy rating, suruh mengisi, kemudian kemudian berikan ini diagnostik strategi knowledge dan skill test. Ini selama 10 menit, selanjutnya juga strategi knowledge dan skill test, first diagnosis di simulasi, kemudian general knowledge test, actual skill test selama 40 menit. Kemudian ini juga dan ini dilakukan prior knowledge test dan dilakukan reception competence test. Dan dilanjut lagi. Nah, selanjutnya di sesi 2 ini di intervensi dan post test. Nah, ini di learning fase 1 instructional video, dia dikasih instructional video dan organizational sprint selama 35 menit. Terus yang fase 2 ini yang berdasarkan eksperimen. Nah, yang berdasarkan eksperimen tadi yang ada yang menggunakan retrospective prompt dan ada yang menggunakan modeling example anticipatory prompt dan yang kontrolnya itu tanpa modeling example atau prompt secara independen mendiagnosis. Kemudian dikasih self efficacy rating, terus diberikan diagnostik strategi knowledge dan skill test. Oke, sampai sini. Nah, kemudian setelah selesai semua nanti itu juga akan diberi semacam kognitif. Oke, Juyus tadi ada yang menarik di atas. Mungkin bisa ditunjukkan lagi. Prosedur dulu ya, sebentar. Jadi dalam artikel ini dijelaskan penelitiannya itu durasinya 250 menit total. Dari total 250 menit itu ada sesi pretest, ada sesi interventions, kemudian post-test. Di dalam pretestnya, itu ternyata dia nggak hanya tes tentang prior knowledge-nya, tetapi juga ada self-rating ya, self-rating, self-efficacy rating. Jadi mengisi angket tentang self-efficacy. Rupanya self-efficacy juga menjadi variabel penelitian di dalam penelitian ini. Kemudian beberapa tes di awal. Jadi diagnostic strategy knowledge and skills test, strategy description test, post diagnosis in simulation, 10 menit dan 25 menit. Nah, ini tuh gimana? Break 10 menit, berarti istirahat. Lalu general prior knowledge test. Jadi tesnya tuh ada banyak. Nah, nanti perlu kita lihat nih. Ini tesnya ada
em, fase 2 dan fase 3. Tesnya tuh isinya apa saja. Nanti kita lihat ya di bawah artikel ini menjelaskannya bagaimana. Kemudian di bagian isi, dia menyebutnya bukan work example, tetapi modeling examples gitu ya. Di sini siswa diminta untuk self-explanation-nya itu dengan jenis retrospektif atau anticipations. Jadi di awal sebelum belajar problem solving-nya atau di akhir setelah belajar problem solving-nya. Dan seperti tadi dijelaskan oleh Julius bahwa ada variabel pengetahuan awal, tingkat pengetahuan awal. Jadi apakah prior knowledge menentukan bagaimana siswa melakukan self explanations atau menjelaskan apa yang dipelajari, sedang dipelajari. Oke, berikutnya seasons 2. Em, hmm, ini juga ada beberapa fase. Fase 1, 2, 3 kan fase tadi untuk ke ininya apa? em, fase 1 sudah mulai ada pembagian sesuai dengan randomisasinya. Kemudian ada refreshers on computer simulation. Ini pembelajarannya berbasis komputer ya. Ada video dan organizational forms 35 menit, lalu belajar konten 90 menit. Jadi kayak ada fase introduktorinya dulu, pendahuluannya dulu. 35 menit, lalu kontennya 90 menit. Jadi kontennya 3 kali lipatnya ya lebih lama ya. Berikutnya adalah break 10 menit. Setelah break 10 menit mengisi post test, di mana jenis-jenis post testnya sama seperti pretest. Jadi diagnostic strategy, knowledge and skills test. Sama kan tadi di pretestnya juga ada seperti ini. Lalu terakhir ada subjective evaluation of the learning materials 5 menit untuk mengisi rating. Self-efficacy rating juga dihitung. Nah, em, artikel ini, artikel ini tuh juga tadi saya terpental. Apakah saya sekarang sudah masuk lagi dan suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi itu ada footnote di bawah tabel memberikan penjelasan. In addition to self-efficacy, some motivational items were administered to evaluate the learning materials. These are reported in Mayer et al. 2022. Nah, Julius, artikel apa ya ini ya? Mayer 2022 results and this evaluation are also reported. Jadi datanya apakah dilaporkan di 2022 ini coba dilihat di daftar referensinya. 2022 ini apa ya? Oke, atas itu ya. Mayer, aduh namanya apa ya? Splitov, Hesse, Abele, Renkel, dan seterusnya. Promoting car mechatronics apprentices, diagnostic strategy with modeling examples, development and evaluations of a simulation-based learning environment. Studies in educational evaluations. Jadi ada artikel lain 2022 yang melaporkan ya atau yang membahas tentang subjektif ratingnya atau apanya ya diagnostik strateginya ya. Jadi kalau di dalam artikel ini fokusnya pada di knowledge acquisitions, di artikel yang lainnya membahas tentang diagnostic strateginya. Nah, nanti perlu kita pelajari ini kenapa diputuskan untuk dipisah seperti ini sama penulisnya sama penelitinya. Oke, balik lagi ke atas tadi.
Ya, jadi untuk memahami artikel ini, kita perlu baca artikel satu untuk saling melengkapi. Kemudian ke bawahnya ada learning materials-nya. Nah, ini learning materials-nya nggak di matematika, tapi mechatronics, ya, learning materials. Oke, kemudian ada yang bawahnya aja yang di ini, apa di gambarnya. Hmm, hmm. Oke, nah ini dia screenshots of the instructional videos in German. Jadi pembelajarannya karena sampelnya di Jerman, native language-nya Jerman, jadi mereka pakai bahasa Jerman aslinya. Kemudian ada multimedia. Multimedianya itu kira-kira kayak apa ya? Em, diagnostik strategi apa ya? Tentang apa ini mobil-mobilan apa gitu ya? Kita nggak tahu apanya di dalam mobil, an electrical circuit diagram atau apalah kayak gitu. Tapi yang jelas ada masalah yang dipelajari bagaimana penyelesaiannya melalui video ini. Semua tes-tes yang diberikan, baik pretest maupun post-test, dimasukkan di dalam videonya ya. Termasuk self-explanation prompts-nya ya. Apa, Juyus? Perintah self-explanation prompts-nya mana, Juyus? Ini ya. Untuk yang retrospektif, ini ya, Juyus ya. Which troubleshooting step was just completed? Explain. Jadi ada kata-kata ini ya. Ada perintah explain. How you will proceed with this step and why it is important for troubleshooting in general. Jadi ini untuk yang retrospektif. Retrospektif itu tadi yang di di belakang ya, Jujus ya. Jadi setelah belajar, jadi after each video, participants diminta menjawab self-explanation in writing. Jadi ini ada tulisan menjawab self-explanationnya in writing. Jadi dijawab dengan ditulis jawabannya. Jadi self-explanationnya, kadang-kadang kan kita cenderung menjelaskan itu berarti diverbalkan gitu ya. Ternyata kalau di penelitian ini self-explanationnya itu minta dijawab secara tertulis, di mana pertanyaannya adalah begini. Jadi siswa diarahkan spesifik ya, which step. Berarti kan spesifik kan ya ini ya, which troubleshooting step. Jadi nggak hanya explain how to solve these problems, kan general banget. Tapi ini dia spesifik. Kalau kata si Risma kalau hadir ya, ini elaborated gitu ya Risma ya, elaborated self-explanations. Which troubleshooting step was just completed? Explain on how you will proceed with this step and why is it important. Jadi ada dua kata, explain how dan explain why. Dan semuanya ditulis. Oke, ditulisnya itu video pembelajaran, berarti di dalam videonya ini mereka bisa interaktif ya. Di dalamnya ada yang bisa diisi. Berikutnya jenis self-explanation-nya adalah anticipatory self-explanation. Pertanyaannya apa ya Juyus ya? Digeser ke bawah dulu. Nah, ini dia. Yang kuning ya. Which Ya, troubleshooting step comes next? Ini, how will you proceed with this step and why it is important? Jadi perbedaannya ada di kata-kata yang ditebalkan dan kapan pemberiannya. Yang ditebalkan kan ini, comes next. Explain how you will proceed and why it is important for troubleshooting. Jadi minta menjelaskan bagaimana dan mengapa. Coba ke atas lagi yang antisipatori dan retrospektif. Retrospektif that was just completed.
yang baru saja diselesaikan. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, tidak hanya kapan pertanyaannya diberikan, tetapi juga ada kata-kata khususnya ini. Was just completed sama after ya. Nah, itu perintah self-explanation-nya seperti itu. Modeling atau simulasinya berbasis video. Mahasiswa sudah bisa membedakan ya apa yang terjadi dalam penelitian ini ya, variabel bebasnya. Yang membandingkan retrospective self-explanation prompt atau anticipatory self-explanation prompts. Dan supaya tahu betul bedanya apa, tadi kalimat prompts-nya itu sama persis kecuali pada bagian yang ditebalkan ini tadi. Kalau yang retrospektif itu yang tadi baru dilengkapi ya Pak. Kalau yang anticipatory yang comes next, yang kira-kira setelah ini apa langkahnya gitu kan. Yang tadi gimana cara melengkapinya? Kalau yang anticipatory setelah ini. Oke, jelas ya. Sekarang hipotesisnya tadi sudah dibacakan Yuyus belum ya hipotesisnya? Kita lihat dulu hipotesisnya Yuyus. Hipotesis belum ya. Nah ini H1, H2, H3 ada 3 hipotesis. Kemudian ada 3 research questions yang untuk ini. Tapi ada pernyataan unik di sini. We were interested in whether the effects of different self-explanation prompts depend on prior knowledge. Jadi kapan kita memberi perintah self-explanations, apakah kita harus menyesuaikan dengan pengetahuan awal siswa? Jadi makanya tadi ada diagnostic test. Jadi masih pertanyaan ya, sebetulnya perlu nggak mempertimbangkan prior knowledge? Kemudian, however, since these effects have hardly been researched so far, namun demikian karena pengaruh pengetahuan awal itu sudah sering diteliti, maka kita tidak memformulasikan hipotesis secara khusus, tetapi membuat open research questions. Jadi nggak ada it's just like no directional hypothesis. Jadi hipotesisnya nggak pada arah tertentu, tapi membuat research question secara umum seperti ini. Research question yang pertama, do anticipatory and retrospective self-explanation prompts reveal differential effects on the development of apprentices' diagnostic strategy knowledge and skills, and does their prior knowledge moderate these effects? Jadi prior knowledge-nya ini sebagai variabel bebas kedua, sebagai moderatornya. Kalau variabel bebas pertama, prediktornya tetap yang jenis prompt-nya ini tadi. Oke, ini research question yang pertama. Oke, kemudian research question yang kedua, do anticipatory and retrospective prompt exert differential effects on the development of self-efficacy? Ini variabel terikatnya. Does their prior knowledge moderate this effect? Apakah pengetahuan awal memoderasinya? Variabel bebas self-explanation prompts untuk pengukuran self-efficacy. Research question yang ketiga, sama, apakah ada pengaruh pemberian self-explanation prompts terhadap tingkat cognitive load selama belajar, dan apakah dimoderasi oleh prior knowledge. Artinya apakah ada interaction effect dengan prior knowledge. Di sini prior knowledge sebagai variabel yang memoderasi, variabel bebas yang kedua sebagai mediatornya. Research question-nya seperti ini teman-teman yang dituliskan di dalam artikelnya. Mungkin secara penulisannya agak beda ya dengan gaya penulisan skripsi atau tesis di UNY, tapi saya kira ini bisa dicontoh juga dan nggak masalah juga kita menuliskan no directional hypothesis. No directional itu kita belum tahu mana yang lebih baik.
satu dengan yang lainnya. Anyway, mari kita lihat hasilnya. Yuyus, presentasi hasilnya. Untuk hasil track modeling sampelnya itu semua hipotesis H1 sampai H3 itu tidak terkonfirmasi, tidak, atau model example-nya tidak menghasilkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelompok kontrol pada semua variabel yang diukur. Nah, ini untuk D1-nya, pengetahuan dan skill diagnosis, strategi diagnosis, kelompok meningkat dalam skor tes deskripsi strategi dan tes penyelesaian strategi, tapi tidak berbeda satu sama lain. Terus self verifikasi ini juga tidak meningkatkan kepercayaan diri novice karena model adalah ahli ahli berpengalaman dan sama magang. Jadi di verifikasi sudah ahli. Terus untuk cognitive load-nya itu external cognitive load-nya dan Germanos cognitive load-nya tidak berbeda antara modeling example dan kontrol. Interpretasinya itu fase instruksional awal 5 video instruksional tambah 5 video instruksional tambah 4 tugas latihan, total 30 menit itu di yang di sesi 2 itu sudah cukup bagi kelompok kontrol. Nah, ini yang menyebabkan model yang kedua ada apprentice. Jadi sulit diidentifikasi. Kemudian untuk practical explanation prompts-nya, untuk research question banyak itu digunakan interaksi tiga arah signifikan, M1, prompt, dan DRC score. Ini prior knowledge tinggi, anticipatory prompt lebih baik. Jadi untuk yang pengetahuan awal tinggi itu jika dikasih anticipatory prompt itu lebih baik. Terus untuk yang prior knowledge rendah itu tidak ada perbedaan signifikan. Untuk yang research question 2, self verifikasi itu menggunakan interaksi tiga arah juga. Prior knowledge rendah, retrospektif prompts-nya, verifikasi retrospektif prompts itu self efficacy-nya lebih tinggi. Para knowledge tinggi itu tidak ada perbedaan signifikan. Oke, Em, apa yang bisa kita maknai dari hasil ini ya? Kalau apa tadi hipotesis 1, 2, 3 yang hipotesis yang satu variabel itu tidak ada perbedaan dan tidak ada penjelasan adanya pengaruh gitu ya. Tapi secara interaksi ada. Oke. Yang ternyata yang memiliki prior knowledge yang rendah tidak ngaruh ya mau apa eh, time point, prompts dan hasil DRC-nya. Dari DRC skornya gitu ya, Juyus ya. Itu artinya bagaimana nih, Juyus? Teman-teman yang lain, ayo mari eh, kita interpretasikan bersama. Apa ya artinya, maknanya hasil penelitian ini?
Oke, kita lanjut dulu. Nah ini Gimana, Jus? paham saya itu perbedaan fact antara from retrospektif dan ilustratif terhadap peningkatan skor tes deskripsi strategi. Jadi itu bergantung pada pengetahuan awal. Kalau senangkap saya baca artikel ini. Kalau di artikel Kalau dilihat dari tabel nilai rata-ratanya dulu, setelah tadi, masih ingat ya tadi hasilnya ya, yang apa dulu? Yang tabel mana dulu yang mau dibuka? Yang atasnya atau yang bawah? Oke, yang ini dulu, self-explanation. Tabel 5, self-explanation. From retrospective and anticipated, dari berbagai variabel terikat. Variabel terikatnya kan ada itu ya. Ada tes-tes yang banyak tadi. Ada self-efficacy dan cognitive load-nya itu dari 3 pertanyaan yang berbeda ya. Karena dia menanyakan ya, intrinsic, germane, dan extraneous itu tuh terpisah. Dipisah-pisah ketiganya. Kalau kita kan biasanya hanya satu pertanyaan. Nah, ini dipisah ketiganya. Hasilnya seperti ini. Ayo silakan diamati dulu. Sudah dilihat, itu ada yang strip itu maksudnya apa? Teman-teman udah tahu kenapa ini ada strip? Kenapa ini kosong? Udah tahu? mungkin, mungkin karena dilakukan tidak untuk yang atas itu tidak dilakukan saat post test. Betul. Karena kan diagnostik test kan? Diagnostik test itu kan berarti di awal, bukan di belakang. Oke. Betul, kayak gitu. Karena nggak ada post-testnya, diagnostiknya itu. Yang bawah, kenapa yang intrinsic, German, dan extraneous cognitive load nggak ada skornya? Tahu? Itu karena dilakukannya setelah setelah post test Mm-mm. gitu. Bukan saat Betul, pretest. betul. Oke, udah bisa ya. Sekarang dibaca nilai-nilainya ya, teman-teman. Baik, sudah bisa ini, sudah bisa membaca datanya. Oke. Jadi ada banyak variabel terikat, banyak pengukuran, di pretest dan di post-test. Tapi tidak semuanya nilai-nilai ini, khususnya antara retrospektif dan anticipated itu ada perbedaan yang signifikan ya, tidak selalu. Adanya interaction, jadi adanya yang memoderasi. Sekarang coba dilihatkan tabel
berikutnya. Oke. Nah, karena variabel terikatnya kan banyak, jadi em, statistiknya jadinya banyak kan yang harus dilaporkan, statistiknya banyak yang harus dituliskan. Jadi kalau di artikel ini modelnya hasil eh, penghitungan F, nilai F hitung, em, itu ditulis di dalam tabel. Kalau di artikel-artikel sebelumnya kan ditulis di dalam paragraf. Tapi ini karena ada banyak sekali ya. Jadi hasil repeated measures ANOVA-nya itu dituliskan di sini. Independent variabelnya ada time point. Time point itu apa tuh? Time point itu kapan pemberiannya. Kemudian time points dan prompts conditions, jenis promptnya dan kapan pemberian. Iya, time point itu artinya. Ada artinya nggak Yuyus ya di artikel ya? Ya, siapa yang sudah membaca dalam artikel ada nggak penjelasan time points itu apa di sini? Dihitung tuh apa tuh time points-nya itu? Ya, siapa yang sudah baca? Ya, Kalau di halo. sini sih lebih kayak kapan pengukurannya dilakuin gitu, Bu. Sisi satu atau sisi dua? Maksudnya pretest atau post test? Kapan waktunya ya? Iya, Bu. Bukan durasi lamanya menyelesaikan. Karena kalau di artikel yang kemarin yang dibaca oleh Iqbal itu juga ada durasi. Baik. Em, dari tabel ini. Nah, ini kan ada yang ditebali, itu yang nilai P-nya kurang dari 0,05. Itu tidak semuanya ternyata polanya. Tapi ada interaction effect itu di ini yang tebal 0,043 dan 0,005. Bawah nanti ada lagi. Pada variabel self-efficacy dan variabel strategi description test score. Coba kita cari dari variabel prior knowledge. Oh, prior knowledge itu tadi test score-nya itu. Ada itu dari extraneous cognitive load dan German cognitive load. Hmm, oke. Ke bawah lagi, kalau yang prior knowledge ditunjukkan dari variabel apa? Variabel hasil tes DRC-nya, Iya, Bu. diagnostiknya. Jadi yang tadi yang tes diagnostiknya ada perbedaan signifikan, itu yang menceritakan tentang bagaimana pengetahuan awal itu memoderasi pengaruh pemberian prompt. Ini cara membaca figures 4 ini bagaimana ya? Cara membaca data yang disajikan dalam scatter plot ini. Ini kita baca sumbu X-nya dulu, itu apa? Mean, center, DRC, test score. Sumbu Y-nya difference in strategy description task score. Oke, kemudian yang data bulat-bulat itu grand mean atau rata-rata untuk yang mendapatkan retrospektif. Yang kotak-kotak kecil yang mendapatkan perlakuan antisipatori. Datanya sebarannya begini. Nah, yang garis garis putus-putus dan garis lurus itu prediksi regresi dari data-data yang diperoleh ini. Jadi kalau dari kecenderungan sebaran data yang retrospektif, yang bulat-bulat, itu cenderung seperti ini, garis putus-putusnya itu. Yang kotak-kotak itu cenderung ke kanan, naik ke atas. Oke, ini gambarnya pakai apa? Ke software. Karena pakai yang
Kalau pakai manual mungkin agak lama karena harus ngitung rata-rata dari rata-rata ya. Kayak ke bawah lagi sudah ke penjelasan ya. Ya, ini sama. Nah, tadi dari Intel eh, sebentar. Sama jenis diagramnya, tapi apa perbedaan antara gambar 4 dan gambar 5? Yang Sudah ini dibaca self belum, ayo efficacy. teman-teman? Yang ini self efficacy, yang tadi variabel terikat apa? Hasil tes, Tadi tes apa ya? description test, strategi description test score. Oke, strategi description test ya. Oke, jadi beda variabel terikat, tapi jenis diagramnya sama. Kita biasanya pakai interaction plot biasa, tapi ini ada scatternya, jadi bisa kelihatan sebaran data, rata-rata dari rata-rata yang retrospektif dan antisipatori. Sehingga polanya bisa kita lihat dari garis yang terbentuk. Bawah lagi, oke, ini terus lanjut ke pembahasan-pembahasan hasil ya. Dan oke, buka lagi PPT-nya tadi mungkin ya, Juyus ya. Kamu sudah membuat ringkasan ya, ringkasan hasilnya dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya simpulannya itu gimana toh, Juyus? Kalau yang diceritakan di artikel ini? Sebenarnya ide yang berpanjang dan kompleks tidak terefektif dalam konteks ini itu karena fase instruksi awal terlalu panjang dan dapat diintegrasi. Terus, terus tipe self nya itu berikan efek berbeda tergantung prior knowledge. Jadi tergantung pengetahuan awal dan Oke. anticipatory Jadi itu. karena tadi videonya 90 menit ya. Kalau di artikel itu kemungkinan kenapa hipotesisnya nggak ada yang terbukti itu menurut si penulis karena seluruh seluruh peserta termasuk yang kontrol itu udah diberi instruksi awal selama 35 menit, Bu. Jadi eh, penulis ini merasa kalau instruksi awal tuh udah cukup. Jadi kalau contoh video tambahan tadi tuh nggak memberikan dampak lah gitu, Bu. Oke. Make sense ya? Ya nggak? Masuk akal nggak sih? Kalau kita refleksikan atau kita analogikan dalam pembelajaran matematika, gimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Jadi self-explanation prompts memberikan efek berbeda tergantung pengetahuan awal, di mana anticipatory itu lebih baik untuk siswa dengan pengetahuan awal yang tinggi, retrospektif sebaliknya. Anticipatory itu kan siswa diminta untuk menjelaskan di awal ya, juga kan, menduga langkah problem solving selanjutnya itu apa. Ya jelas kan ya kalau nggak punya pengetahuan awal yang cukup, gimana mau menjelaskan, mau menduga. Mungkin malah meminta untuk menduga itu berarti menambah extraneous cognitive load-nya, kemudian retrospektif itu lebih baik untuk novices. Tapi simpulan ini oke lah, ada satu interaction effect yang membuktikan di dalam artikelnya. Tapi
bukti empiriknya nggak banyak di dalam artikel ini kalau menurut saya. Ya kan tadi kan hanya karena satu atau dua ya, eh, dua interaction effect ya. Jadi em, memungkinkan atau menjadi alasan kita untuk melakukan penelitian lanjutan karena bukti empirik yang berpola konsisten diperlukan untuk sampai ke kesimpulan ini. Oke. Em, Video pembelajarannya, modeling examples-nya ini kan lama. Itu juga termasuk yang mungkin ya membuat working memory depletion sehingga dalam konteks ini em, di- pengaruhnya menjadi sangat lemah. Kemudian ya memang perlu ada kombinasi dan penelitian selanjutnya supaya kita paham lebih spesifik. Artinya, ini bisa menjadi alasan atau dasar ditulis di bab 1 mahasiswa yang penelitian self-explanation tentang pentingnya penelitian tentang self-explanation lebih lanjut. Karena secara intuitif, itu kita sebagai guru, itu merasa kalau siswa kita itu bisa menjelaskan pada dirinya sendiri, itu bisa membantu dia berpikir, membantu dia menganalogikan, membantu dia untuk mencari alasan, itu membantu mempelajari secara mendalam. Tetapi belajar secara mendalam itu tidak sekedar bisa terjadi dengan adanya perintah, coba jelaskan pada dirimu sendiri. Gimana ya? Padahal sudah ada contohnya, sudah ada modeling work example-nya, sudah ada. Itu ternyata tidak semata-mata bisa membuat siswa berpikir lebih mendalam. Pengetahuan awal yang dia miliki sebelumnya turut berkontribusi untuk menentukan efektivitas dari perintah itu. Hmm, Barangkali malah teman-teman, eh, jadi artikel ini bisa dimasukkan di bab 1 sebagai landasan kenapa perlu ada penelitian self-explanation. Berarti kemungkinan kalau dari eh, artikel ini, si intervensi yang dibuat tadi work example tadi itu Bu, berarti benar-benar nggak mempengaruhi gitu ya Bu, kemungkinannya. Karena karena sama sekali nggak ada yang signifikan, ibunya pergi, ibunya hilang. Oke, oke, sambil menunggu Ibu, mungkin dari Joyce mau ada yang tambahin? Kira sudah jalan sampai sini juga. Mereka dari saya sudah juga sudah dijelasin sama ibu semua. Baik, terima kasih. Sambil menunggu Ibu, mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Izinkan Indi mau bertanya. Boleh, silahkan. Kak Kayak Alina.
Sedikit mungkinnya kan tadi kalau dari penjelasannya sendiri belum belum maksimal, bukan belum maksimal, tidak signifikan kan secara hasil. Nah, tapi yang jadi penasaran tuh tadi boleh dilihat dulu yang slide-nya yang 11, Juyus. Ya, Nah, jadi kan di sini yang pertama tuh kayak kualitas jawaban prompts rendah. Hanya 50% prompts dijawab dengan bermakna separuhnya hanya huruf, spasi, atau tidak relevan dengan diagnosis mobil. Atau gimana? Mohon maaf terputus, Karina. Ya? Jadi eh, sependek pengalaman Ini terputus suaranya, mungkin bisa off cam dulu. pun sama. Jadi prompts itu dijawabnya. Jadi kayak apa ya? eh, bukan beban tambahan. Jadi siswa itu harus menjelaskan kembali kalau bentuk prompts Mungkin bisa off cam dulu, Rina, atau diketik aja pertanyaannya. Sambil menunggu hmm, Mbak Rinanya, mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, boleh? Silakan, Mas Wahyu. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit terkait dengan gambar. Tadi kan di bagian gambar 4 dan 5 itu ada gambar bersilangan ya yang menandakan interaksi efek ya, sebenarnya sekilas. Nah, boleh tidak minta tolong dijelaskan interaksi efeknya itu seperti apa sih yang ada, yang hasilnya itu seperti apa? Karena saya belum terlalu baca detailnya, mungkin boleh minta bantuan Mas Juyus ya. Salam kenal Mas Juyus. Saya angkatan 2022. Terus mohon dijelaskan itu kalau memang ada, kalau memang tidak ada ya nanti kita cari bareng-bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya. Mungkin dari Jus mau menjawab dulu, silahkan. Jus. oh, 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 Mungkin ya, bisa digeser ke gambarnya, gambar 4 dulu. ya,
Oh, ini Oke, enggak, mungkin enggak. oke. Mungkin bisa dijelaskan, Juyus, bagaimana? Ya, mungkin. Oke, Juyus, agak naik dikit aja dulu. Saya bantu Iya, beda. sedikit. Bukan, bukan. Maksudnya tetap di Beda. gambar Oh, 4, cuma agak naik sedikit. empat ya. Oke, nah mungkin di sini kita bahas bersama-sama kali ya untuk penjelasan dari gambar 4 tersebut. Kalau di sini kita lihat sumbu X itu menunjukkan yang DRC test score itu berarti diagnostik ya. Jadi kemampuan awalnya semakin ke kanan berarti semakin tinggi pula kemampuan awalnya gitu. Nah, untuk yang sumbu Y itu menyatakan hasil tes yang strategi description test tadi. Nah, ini semakin ke atas juga semakin menunjukkan peningkatan skor dari pretest ke post-testnya gitu. Nah, tadi kalau dari Ibu Enda bilang kan sudah ada nih titik-titik baik itu yang retrospektif maupun antisipatory yang merujuk pada sebelah kanan gitu. Ini ada yang kotak, ada yang persegi, sedikit acak. Ini menuju ke sebelah kanan berarti sebelah kanan dan semakin ke atas gitu ya. Jadi menunjukkan semakin tinggi kemampuan awal siswa juga semakin tinggi pula sih strategi tes skornya tersebut. Nah, kalau dari sini yang mungkin bisa saya ambil keputusannya adalah bahwa garis putus-putus tadi itu atau yang retrospektif menunjukkan tren yang kelompok yang menjelaskan langkah yang sudah lewat itu semakin ke kanan gitu ya, semakin rendah begitu. Begitu pula dengan yang antisipatoris sebaliknya gitu ya. Nah, maknanya itu berarti eh, si si kelompok antisipator itu unggul di sebelah kanan kita bisa lihat yang garis vertikal berada jauh di atas garis putus-putus. Maknanya untuk pembelajaran yang sudah punya pengetahuan awal yang lebih tinggi atau expert lah atau hyper knowledge. Nah, prom si antisipator ini jauh lebih efektif meningkatkan si pengetahuan mereka dibandingkan si retrospektif. Begitu kurang lebih. Kalau dari Mas Bayu gimana? Ada tambahan nggak? Atau mau konfirmasi pernyataan saya? Cukup kok, cukup dulu aja ya Mbak Nindi ya. Terima kasih ya Mbak Nindi. Terima kasih Mas Bayu dari Juyus. Mau ada tambahan? Mungkin cukup juga dari saya. Oke, tadi Rina, apakah Rina sudah hadir? Oke, sudah. Mungkin Rina bisa dinyatakan kembali. Oh ya, makasih Kak Nindi. Sebelumnya ini yang tadi terkait prompt sendiri kan kalau dari hasil penulisnya sendiri tadi kan sekitar 50% siswa mungkinnya yang menjawab dengan baik, sisanya ngasal lah kayak gitu. Nah, dari pengalaman sendiri juga bahwa prompt set explanation prompt-nya sendiri itu siswa tuh kayak ngerasa beban jadi harus menuliskan kembali penjelasan walaupun sebenarnya itu intinya baik ya. Tapi teh apakah eh, mending ditulis dalam prompt aja atau misalnya lebih baik verbal gitu agar lebih efektif set explanation ini. Oke.
Mungkin Juyus mau menjawab pertanyaan Karina, dipersilakan. Oh, mungkin dari saya masih kurang paham, Kak. Ya, baik mungkin sedikit aja yang bisa saya tambahkan terkait prompts ini. Di sini penulis kan ada bilang tadi kekurangannya itu kelemahannya ya, kelemahan penelitian ini tuh eh, kurang lebih masih 50% dari peserta yang jawab dengan baik si prompts-nya gitu. Nah, itu juga menjadi kelemahan. Mungkin kelemahan prompts yang dia itu ditulis daripada yang diucapkan secara langsung seperti itu. Ini juga masih menjadi pembicaraan dengan Ibu Enda, Chief Scientist kita, untuk penelitian lanjutan tentang self-explanation ini. Apakah lebih baik menulis atau diungkapkan secara langsung? Karena berpikir bahwa ketika ditulis itu ada proses meningkatnya external cognitive load. Ini masih menduga gitu ya. Dikarenakan ketika siswa berpikir dan mencoba untuk menulis itu adalah dua kemampuan yang berbeda seperti itu. Nah, siswa mungkin ketika membaca prompts itu bisa menjawab di dalam hatinya gitu ya apa yang ditanyakan oleh prompt self explanation tersebut begitu. Namun ketika proses menulis eh, mungkin sebagai ada kekurangan gitu ya untuk kita menuliskan apa yang kita maksud seperti itu. Mungkin ini juga dialami kita juga saat menulis skripsi maupun tesis ataupun disertasi, artikel, ketika kita tahu, mungkin kita dalam hati dan dalam pikiran tahu apa yang mau kita tulis, tapi ketika kita tuangkan ke dalam kalimat gitu, nah itu yang mungkin menjadi masih keterbatasan. Begitu, Rina. Kalau bukti untuk mana yang lebih baik sejauh ini saya belum membaca. Mungkin teman-teman lain ada yang membaca untuk melihat, untuk mengetahui mana yang lebih baik di antara dua dua metode tersebut. Apakah prompts yang dijawab itu dengan tertulis maupun dijawab langsung. Begitu. Namun menurut saya keduanya itu ada kelebihan dan kekurangan. Ketika menjawab langsung itu masih bingung gimana teknik yang efektif gitu ya untuk langsung menjawab di kelas karena pasti seluruh siswa tiba-tiba menjawab dan tidak tahu yang dijawab ini bagaimana gitu. Apakah cuma hanya kalimat-kalimat ikut-ikut teman? Nah, itu belum tahu begitu. Kalau dari yang lain ada tambahan dari Juyus, Mas Wahyu? Mohon maaf tadi saya ada kendala internet. Ini sudah masuk lagi. Saya pakai HP tapi kalau nggak salah saya nangkep tadi yang self explanationnya secara verbal atau secara tertulis gitu ya Rina ya. Hmm. Iya, sama sama dengan Indi. Kita sebetulnya sudah diskusi ini sebelum acara ini beberapa hari yang lalu, seminggu inilah kita diskusi tentang self explanation itu sebaiknya diverbalkan atau ditulis. Belum ketemu juga artikelnya. Desti kemarin Desti itu membuat review. Desti hadir nggak ya? Desti membuat review beberapa artikel. Ada artikel yang em, ada artikel yang ini eh, s- meneliti artikel-artikel yang meneliti tentang self explanation prompts. Kemudian diidentifikasi sama Desti. Artikel ini perintahnya untuk ditulis. Artikel ini self explanationnya untuk diverbalkan, ditulis. Kebanyakan emang ditulis. Kalau diverbalkan, yang sudah ada yang diverbalkan itu penelitiannya di laboratorium, penelitiannya nggak di kelas. Jadi penelitiannya di ruang tersendiri, lalu diminta untuk berbicara, direkam.
berbicara pada diri sendiri untuk menjelaskan untuk self explanation-nya, tidak di dalam kelas. Nah, kita kan untuk meningkatkan validitas ekologi, penelitiannya dilakukan di kelas. Sehingga kalau di kelas self explanation jadi kan ramai ya, karena kan siswanya berbicara satu, semua orang berbicara kan untuk menjelaskan pada dirinya sendiri. Jadi ya tahu itu akan mengganggu siswa yang lain atau bagaimana, atau malah jadinya terpancing untuk diskusi ya, satu siswa dengan siswa yang lain, dengan siswa sebelahnya. Apakah kemudian nanti itu membuat apa prosedurnya tidak rigid, karena jadinya kuasi eksperimen kan tidak tahu pasti sebetulnya apa yang menjadi pengaruh ke variabel terikat. Tapi kalau ditulis, kita tuh kepikiran begini, menuliskan self-explanation itu mungkin nggak mudah, karena kan kayak menjawab perintah mengapa dan bagaimana gitu kan Rina ya. Itu mungkin nggak mudah. Nah, artikel ini membuktikan bahwa itu memang nggak mudah, bisa berlaku untuk yang siswa dengan prior knowledge yang tinggi. Kalau belum punya prior knowledge, nggak ada efeknya. Siswanya nggak mendapatkan manfaat dari self-explanation prompts-nya. Kalau di sini di artikel ini yang tertulis. Jadi kalau bukti langsung beda antara yang diverbalkan atau yang ditulis belum ada, bisa untuk penelitian selanjutnya. Kemudian kalau dari hasil penelitian di sini bahwa yang lebih baik adalah yang retrospektif ya, dan itu yang pengetahuan awalnya tinggi. Anticipated hanya bisa untuk yang pengetahuan awal tinggi juga. Barangkali kalau ditulis itu cocoknya untuk pengetahuan awal yang tinggi. Jadi kalau penelitiannya dengan novices atau siswa pemula, barangkali jangan diminta ditulis, tapi memang diverbalkan. Tapi secara aspek metodologi, kalau diverbalkan dan itu di dalam kelas, itu kita masih pertimbangan nih. Pertimbangannya karena kan pasti sebelahan toh siswa-siswanya itu ini saling mempengaruhi self-explanation verbalnya atau enggak. Jadi kalau mau true eksperimen, eksperimennya enggak di kelas, tetapi di ruang tertutup, di laboratorium, per satu orang gitu, diminta self-explanation dan direkam. Iya kan? Nah, oke. Jadi mungkin itu mengapa di penelitiannya Rina self-explanation-nya enggak berhasil. Di tempatnya Risma itu juga enggak. Di tempatnya Risma itu juga tidak ada pengaruh self-explanation. Risma datang nggak ya? Apa saya yang tidak ada pengaruh self-explanation secara keseluruhan. Tapi ketika bukti sampelnya adalah proses oriented bukti sampel, siswa dengan self-explanation bisa lebih baik daripada yang produk atau kebalikan ya. Tapi yang jelas dari tema payung penelitian ini, Rina dan kawan-kawan, kita belum bisa menjelaskan apakah memang self-explanation itu membuat siswa bisa berlatih, berpikir lebih mendalam, belajar lebih mendalam. Bukti empiriknya, kalau dari saya pribadi, saya belum bisa menyimpulkan dari artikel-artikel yang sudah kita baca tentang self-explanation. Gitu. Nggak tahu gimana ya, baiknya gimana ya. Kalau apa seperti Juyus sekarang kan baca artikel ya, Juyus masih ada di layar nggak ya? Nah kalau baca artikel di 3R ini kan sambil menjelaskan tuh itu kognitif load-nya tinggi atau rendah yang kalian alami kalau sebagai presenter kayak gini. Kalau saya mungkin tinggi, Bu. Tinggi. Mungkin self explanation-nya bisa membuat lebih mendalam, tapi kalau sudah baca beberapa kali kan ya Juyus ya. Dan itu pun juga kalau sudah ditambahi penjelasan dari saya atau dari Nindi atau dari teman-teman. Artinya Juyus perlu pengetahuan awal terlebih dahulu sebelum kemudian bisa menjelaskan dengan lebih lancar.
Itu menjelaskan, belum saya minta ditulis loh penjelasannya. Hmm. Ya, Noka juga Oke. gitu ya. Nah, jadi questionable nih. Self-explanation yang seolah-olah membantu kita belajar lebih mendalam, tetapi mungkin malah menyebabkan external cognitive load yang tinggi. Tapi ya, kita buktikan dari penelitian-penelitian berikutnya. Iya, Baik, Ibu. oke, selamat belajar. Baik, Ibu. Kalau begitu, terima kasih atas jawabannya. Em, ini kita tutup saja, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini untuk para peserta yang sudah hadir, terutama juga kepada narasumber kita, Juyus, yang telah mempresentasikan hasil review artikelnya tentang self-explanation hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Endar Enawati sebagai Chief Scientist kita yang telah membantu dalam pelaksanaan hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita saling belajar, saling konfirmasi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nindi, Julius, dan semuanya. Selamat belajar dan berakhir pekan. Terima kasih, Izin Bu. live. Izin saya tutup.